Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang mulia. Selamat pagi, Pak Denny. Oh, Ini karena terlalu banyak pegang perkara nih antara pagi dan siangnya susah membedakannya. mohon maaf yang mulia. Izin yang mulia, atas perkenalan yang mulia, kami mohon diperkenankan untuk menampilkan ringkasan keterangan pihak terkait dalam PowerPoint. Silakan. Sudah diserahkan, sambil kami bacakan yang mulia. Mohon dibantu ditampilkan pokok-pokok keterangan pihak terkait perkara 136 Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Selatan. Kami mulai dari selanjutnya slide 2. Pembahasan kami bagi dalam 4 bagian eksepsi, tanggapan. Kami juga ingin sedikit menyampaikan ada pelanggaran dari pemohon sendiri dan petitum ujungnya. Kami mulai dengan eksepsi yang mulia. Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan dan pemungutan suara ulang di 34 TPS. Namun yang mulia perlu dicatat, dalil-dalilnya hanya di 33 TPS. Yang tiba-tiba muncul adalah TPS 4 di Desa Tanjung Jaya. Di halaman 15 permohonan yang disebut hanya TPS 1. Jadi ada satu TPS yang tiba-tiba muncul. Yang slide selanjutnya, ada kontradiksi antara posita dan petitum. Di halaman 30 perbaikan permohonan, pemohon mempermasalahkan insiden di Kecamatan Kisam Ilir berupa pengunduran diri PPK, PPS, Panwascam, dan pengawas kelurahan desa. Tapi dalam petitumnya, kecamatan ini tidak termasuk yang dimintakan PSU. Langsung ke tanggapan, itu eksepsi yang mulia. Di slide 8, dalam permohonannya, pemohon membagi, kami baca dalilnya dari dua-duanya dipakai yang mulia, kuantitatif yang dilakukan oleh pemohon berarti tidak menyalahkan hitungan, meskipun kuantitatif, tapi pemohon tidak menyalahkan hitungan termohon, yang diargumentasikan adalah adanya pelanggaran administratif. Yang dalil kedua yang kami baca, pemohon menggunakan argumentasi kualitatif seperti biasa terkait dengan terstruktur sistematis masif. Mari kita ulas satu persatu. Dalil tentang adanya pelanggaran administrasi di slide selanjutnya dan prosedur, ada 7 yang didalilkan oleh pemohon, mulai daftar hadir dan form C hasil berbeda hingga terdapat selisih jumlah daftar pemilih tambahan. Beberapa keterangan kami sudah disampaikan oleh termohon yang mulia, kami akan tidak menguraikan secara detail yang sudah disampaikan. Yang diduga pemohon dalilkan terjadi lagi-lagi hanya di 33 TPS, padahal yang dipetitumkan 34. Rinciannya di slide 10, tentang dalil daftar hadir form C hasil berbeda itu ada 13 TPS dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang ketujuh, terdapat selisih jumlah daftar hadir tambahan DPTB itu hanya di 1 TPS sebenarnya. Bagaimana fakta sebenarnya? Tentang yang pertama, salah jumlah peserta yang hadir dikonfirmasi dengan formulir C. Yang mulia, kami kesulitan untuk mengkonfirmasi daftar hadir yang mulia. Meski demikian, dari apa yang kami baca sebenarnya ini yang perlu dicek langsung. Karena kami tidak punya, termohon mestinya yang punya akses ke situ. Tapi kami meyakini bahwa dalil ini pun tidak berdasar. Kenapa yang demikian yang mulia? Karena di slide 12 polanya sama. Dalilnya adalah pemohon mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos menggunakan KTP orang lain di 2 TPS. Kami sudah inzage yang mulia, ada kesalahan ini di pengetikan inzage 17 Januari, mohon dianggap 16 Januari. Yang disampaikan sebagai bukti adalah surat pernyataan de auditu. Tidak dinotarilkan kalau ingin sebagai bukti yang kuat. Jadi kami menganggap ini harus dicek betul kebenarannya dan mohon izin tidak kami yakini itu adalah faktanya. Yang dalil ketiga, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 5 TPS. Kami inzage
Lagi-lagi surat pernyataan di auditu tidak dinotarilkan, jadi sulit untuk kami akui kebenarannya. Ada video yang mulia untuk menguatkan ini, tapi video ini hanya berdurasi 8 detik dan tidak ada suaranya. Sulit mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi di atas bukti yang demikian. Yang mulia, dalil keempat, pemohon mengatakan ada pemalsuan tanda tangan. Tadi termohon sudah menjelaskan, tidak demikian. Yang kami inzage tidak muncul apa-apa dalam daftar alat bukti maupun alat bukti. Jadi hanya muncul di dalam dalil, tapi tidak didukung dengan alat bukti. Juga tidak ada form kejadian khusus terkait dengan ini. Nanti kejadian khusus ini akan kami tegaskan yang mulia. Dalil yang kelima, pemohon mendalilkan adanya penggunaan hak pilih terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Lagi-lagi yang digunakan adalah surat pernyataan yang kami tidak yakini itu adalah faktanya. Yang keenam yang mulia, slide 16, pemohon mendalilkan adanya pemilih tambahan DPTB yang menggunakan KTP di luar Kabupaten Oku di 1 TPS. Tadi termohon menjelaskan, kami tegaskan yang mulia, lagi-lagi tidak muncul bukti pendukungnya dalam DAB maupun alat bukti fisiknya. Juga pun tidak ada form kejadian khusus terkait ini. Yang mulia, yang terakhir, dalil dari pemohon adalah terdapat selisih jumlah daftar hadir pemilih tambahan DPTB dengan form C hasil di 1 TPS, 1 yang mulia. Kami cek lagi-lagi yang mulia, tidak ada buktinya dalam daftar alat bukti maupun bukti fisiknya. Juga tidak ada form kejadian khusus. Yang mulia, ke slide 18, seluruh saksi pemohon, tadi sudah disampaikan, menandatangani form C hasil. Di setiap TPS di kabupaten, termasuk di 33 PS yang didalilkan, ataupun 34 yang dipetitungkan. Jadi mereka saksi-saksinya menerima. Yang mulia, kami ingin mengutip sekilas saja putusan 234, ulangi 234 01 03 04 yang pada intinya mendalilkan, menegaskan bahwa jika pun ada alasan PSU jika terdapat catatan dalam form kejadian khusus dan terdapat pengaruh yang signifikan. Karena itu yang mulia, karena terutama yang bagian A, ini kami tidak lihat adanya kejadian khusus, kami tidak menganggap yang terjadi di Oku ini bisa dijadikan alasan untuk PSU. Yang mulia, kami hanya ingin menghadirkan 2 contoh saja di halaman slide 20, menegaskan bahwa seluruh saksi pemohon, kami berikan di situ screenshotnya, menandatangani form C hasil. Meskipun hanya 2 TPS yang mulia, di TPS 002 Kelurahan Lubar dan TPS 002 Sukarami, ini hanya contoh saja untuk mengkonfirmasi bahwa saksi-saksi pemohon sudah menandatangani. Yang mulia, ingin kami tegaskan, bahkan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Buai Sandang Aji, saksi-saksi pemohon juga menandatangani dan tidak mengajukan keberatan. Karena itu yang mulia, kami ingin menyimpulkan pada bagian ini, permohonan pemohon sebenarnya tidak berdasar, tidak didukung dengan bukti-bukti, paling tidak bukti-buktinya hanya surat pernyataan auditu tadi kebanyakan, dan karenanya mohon diabaikan alias tidak berdasar hukum. Karena sedikit banyak pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan. Yang mulia, kami lanjutkan ke halaman slide 25. Yang mulia, fakta-fakta yang didalilkan oleh pemohon tidak memiliki keterkaitan, terutama kalau kita lihat pemohon menghendaki PSU di 34 TPS, memang yang didalilkan membatalkan signifikan 11.238, tetapi sudah kami sampaikan yang disebut dalam dalil hanya 33 dalam posita, ini terbagi 2, peristiwa di 26 TPS tidak dilaporkan ke Bawaslu. Yang dilaporkan hanya 7 ke Bawaslu. Dari 7 yang dilaporkan ini pun 5 TPS dianggap tidak melakukan pelanggaran. 2 TPS terbukti melakukan pelanggaran, namun dari 2 itu pun 1 TPS hanya menunjukkan 1 kesalahan suara dan 1 TPS menunjukkan terdapat pemilih yang memilih lebih dari 2 kali. Kalau diuraikan demikian yang mulia, seharusnya di 2 TPS yang anggaplah terbukti ini, suaranya menjadi tidak signifikan untuk merubah hasil.
Dalil pemohon memang bagian kedua yang mulia. Tadi bagian yang pertama yang kuantitatif, yang kami akan sampaikan selanjutnya yang kualitatif. Yang kedua, tentu terkait dengan TSM. Yang mulia, yang disajukan adalah keterlibatan kepala desa, ASN, dan anggota DPRD yang didalilkan terjadi di 44 desa tersebar di 11 kecamatan. Untuk dipahami yang mulia, memang kalau demikian argumentasinya, di Oku Selatan ini, next, ada 19 kecamatan, 252 desa, 7 kelurahan, dan 688 TPS. Terlihat pemohon mencoba untuk menegaskan masifnya. Tapi kalau kita lihat desanya, 252 desa dan yang dibuktikan 44 desa, atau kalau dilihat persoalan yang terkait dengan TPS-nya tidak disebut berapa, TPS-nya 688. Sehingga kalau kami membedah ini yang mulia, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun kejelasan uraian tentang unsur-unsur TSM sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu. Jadi kalau bicara misalnya dalil keterlibatan kepala desa, tuduhan ini kami nyatakan fiktif, tidak ada keterkaitan dengan pihak kami. Apa yang dimaksud dengan intervensi? Beberapa nama lurah yang disebutkan dalam dalil juga salah. Pihak terkait yang pasti dalam konteks semacam ini biasanya adalah petahana, kami bukan petahana. Di halaman slide 30 yang mulia, ini contoh nama-nama lurah yang didalilkan keliru. Pihak pemohon mengatakan misalnya Saudara Adi Gotama, yang kami pastikan sebenarnya adalah di keterangan pihak terkait halaman 12, Herni Johan, dan seterusnya yang mulia. Di slide 31, pemohon misalnya mendalilkan keterlibatan anggota DPRD atas nama Nopenson. Kami tegaskan yang mulia, Nopenson ini adalah kader Partai Nasdem, sebagai juga pendukung daripada pihak terkait. Yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif. Di slide 32 kami tunjukkan bukti-buktinya, bukti PT 55, sehingga kalaupun yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kampanye, memang beliau adalah partai pendukung. Yang mulia, karena itu kami di slide 33 menegaskan unsur TSM yang didalilkan oleh pemohon, terstruktur misalnya, pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana, kapan, di mana, dan seperti apa wujud intervensi. Sistematis misalnya, pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana pihak terkait merencanakan pelanggaran, matang, tersusun, dan sangat rapi. Masif misalnya, pihak terkait memang menguraikan pelanggaran-pelanggaran, tetapi setelah kami inzage, itu tidak mencakup wilayah-wilayah setengah sebagaimana yang disyaratkan. Kami ingin sedikit mengulas tentang pelanggaran pemohon yang mulia, tapi sekilas saja. Kami justru bisa membuktikan dan menunjukkan waktunya adanya 2 menit lagi. Ya, adanya politik uang yang dilakukan oleh pemohon. Di slide 36 kami tunjukkan adanya juga pemilih yang siluman yang diberi uang oleh pemohon. Di slide selanjutnya kami tunjukkan justru ada kepala desa yang di bulan Oktober berfoto bersama-sama dengan pemohon dengan menunjukkan dukungan, sehingga itu justru dilakukan oleh pemohon. Karena itu yang mulia, kesimpulan kami, pemohon justru yang melakukan kecurangan mengarah pada pelanggaran TSM, namun itu diarahkan kepada kami tanpa bukti-bukti. Kami bacakan petitum yang mulia. Silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi pihak terkait diterima dalam pokok perkara. 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan KPU Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Selatan nomor 1911 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Selatan tahun 2024, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.